Chapter 1, Muka-muka pembatal nasab, Bani Ba'alawi dan bazar-bazar tanpa agama. Ini dari ulama muda Muhammadiyah, Ustadz siapa namanya? AA Guru Tigarut. Cari aja di TikTok teman-teman. Mari kita tonton videonya ya. Petakan dulu. Ada kelompok Imaduddin. Ini adalah wajah-wajah pembatal nasab. Iya. Kelihatan orangnya, ketahuan. Iya. Ada siapa di situ? Ada Imad. Imad. Ada Roma Irama. Ada Guru Gembul. Guru Gembul. Ada Fuad Pleret. Fuad Pleret. Itu kelihatan orang-orangnya itu. Jelas ya. Ya. Sangat jelas. Nah, orang-orang ini kita tidak bisa mengatakan ini dikondisikan. Karena itu memang sudah begitu. Tambah lagi yang baru, Marzuki Mustamar itu. Iya, oh iya, Marzuki Mustamar. Itu bisa jadi ini adalah pengelompokan yang dia itu terjadi dengan sendirinya. Iya. Oke. Kita tidak bisa mengatakan, oh ini ada backingan apa segala macam. Nggak bisa. Oke. Ini satu kelompok. Kita tinggalkan dulu yang ini. Iya. Yang kedua, yang terserang, yaitu Bani Ba'alawi. Ini nanti serangan apapun yang terkena kepada Bani Ba'alawi tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap keyakinan beliau-beliau ini bahwa beliau-beliau ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ini tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena ini subut. Tetap mereka punya catatan. Jelas. Yang paling mengetahui nasab mereka itu sendiri. Betul sekali, mereka itu sendiri. Yang lucunya yang membatalkan ini dia pun nggak tahu nasabnya kemana. Iya, Imad. Bukan kebiasaan kita sebagai orang Indonesia mencatatkan nasab, bukan kebiasaan kita. Saya loh nggak tahu uyut saya itu loh dari bapak itu namanya siapa? Nggak tahu saya. Kalian tahu nggak? Nggak tahu kan? Karena memang bukan kebiasaan kita. Betul. Mereka itu catatannya rapi. Makanya nanti mau orang bilang apa, nggak bakalan ngaruh sama Bani Ba'alawi itu. Ya, nggak bakalan. Mereka itu siapa yang membatalkan itu? Ini nggak bakalan ngaruh. Iya. Jadi isu ini tidak berpengaruh kepada keyakinan beliau-beliau ini bahwa beliau-beliau ini adalah Turunan Nabi. dzurriyyahnya Rasulullah Iya. Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu alaihi. Pun, ini tidak akan berpengaruh kepada siapa? Kepada ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Atau kalau bahasa ahlus sunnah wal jamaah ini sudah banyak dirampok sekarang, tidak akan berpengaruh kepada Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah. Betul. Atau madhab yang lain, Maliki, Hanafi, Hambali. Tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena tetapnya Bani Ba'alawi ini sudah sesuai dengan ketentuan para ulama. Dengan ilmu yang sudah subut selama ratusan tahun. Betul. Bahkan boleh dikatakan hampir 1000 tahun. Betul. Dari usul fikihnya hingga fikihnya ini sudah subut. Subut ya. Makanya saya bilang kemarin, kenapa di kelompok Imad ini nggak ada fakihnya? Karena nggak bakal bisa menang, karena ini subut. Subut. Nah, makanya nanti kalau kamu lihat di grupnya Imad, kamu bakal mendapatkan semua jenis manusia. Betul sekali. Dari mulai liberalnya ada, fundamentalisnya ada, Iya. kemudian tradisionalisnya ada, banyak. Semua di sini kamu bakal menemukan. Betul. Yang kamu nggak bakal menemukan itu cuma satu jenis. Apa? Asy'ariyah, Maturidiyah yang bermadhab Syafi'iyah atau selainnya. Nggak bakal nemu di kelompok Imad itu. Kalau yang lain-lain, Batiniyah, ya klinik, banyak di situ. Betul. Bakal ketemu. Sama Gufron ya. Kita simpan dulu ini. Oke. Yang ketiga, kita lihat apa? Yang saya lihat ini selama beberapa bulan memperhatikan, Oke. ada buzzer. Buzzer itu kalau kita membicarakan tentang kasus nasab ini, mereka itu pasti komentar dan komentarnya itu ada polanya. Betul banget. Ada polanya. Betul banget. Polanya itu Ba'alawi telah merubah sejarah. Kemudian yang membela Ba'alawi ini disebut budak Yaman, disebut jongos. Betul sekali. Pokoknya ada polanya. Betul, ada polanya ya. Nah, ini buzzer. Iya. Kita lihat dulu yang ini nih, yang Buzzer. ini. Oke. Buzzer ini ya, kita lihat dari segi ilmu fikih. Buzzer ini kita tidak punya kewajiban untuk menyangka mereka itu orang Islam. Oke, betul. Kenapa? Karena untuk menetapkan keislaman itu ada syahadat. Betul. Sedangkan buzzer ini nggak kelihatan syahadatnya. Pun orang di belakangnya pun nggak tahu siapa. Iya. Ada cuma akun-akun aja.
Ya sholat juga kita nggak tahu mereka sholat atau enggak. Jadi tidak ada dalalah, tidak ada dalil untuk mengatakan bahwa buzzer-buzzer ini Islam. Betul sekali ya. Maka kita bisa memastikan, menurut fikih, buzzer-buzzer ini adalah non-Islam. Tapi jangan katakan non-Islam karena itu tendensius. Kita katakan mereka itu orang-orang tidak beragama, buzzer-buzzer ini. Iya. Mereka orang-orang Tidak beragama. Si buzzer-buzzer ini. Nah, buzzer-buzzer ini dia tidak akan ada kalau mereka itu nggak ada yang bayar. Iya, betul sekali. Karena di belakang akun-akun ini orang-orang, manusia-manusia. Betul. Mereka itu butuh makan, butuh beli sabun, butuh jajan, punya anak mungkin sebagian, punya istri. Betul sekali. Meskipun kita bisa memastikan mereka tidak beragama, nggak ada dalalahnya. Betul. Ya. Nah, ini mereka itu orang-orang tidak beragama. Betul sekali. Si buzzer ini. Maka untuk menghadapi buzzer ini kita nggak bisa ngasih dalil-dalil yang sudah disepakati oleh agama, tidak bisa memberikan dalil-dalil yang disepakati oleh Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah, nggak bisa. Mereka itu loh seenaknya bilang tes DNA. Itu loh nggak boleh dipakai di Syafi'iyah itu untuk membatalkan nasab apalagi sama orang lain. Siapa sih kok nyuruh-nyuruh tes DNA itu? Ya. Kemudian mufti-mufti yang sudah wafat itu dikomentari, disebut penjajah apa segala macam. Nah ini si buzzer-buzzernya ini ada yang mengkondisikan. Imatnya kita belum bisa memastikan. Tapi buzzer-buzzernya ini pasti ada yang mengkondisikan. Betul. Karena mereka itu manusia yang butuh makan, butuh minum, butuh ngisi pulsa. Betul, Kalau kota. kerjaannya komentarin orang-orang yang membahas bab nasab ini, ya mereka mau kerja dari mana? Mau dapat duit dari mana? Iya, betul. Nah, ini siapa? Buzzer-buzzernya ini. Iya. Kemudian ada lagi kelompok. Nah, kita lihat nanti part 2-nya ya kawan-kawan semua. Dari AA Guru Tigarut, teman-teman seperti itu. Jadi menjawab mengenai buzzer. Buzzer ini ya memang mereka ini dibayar oleh orang di balik layar. Entah dari pemerintahan, intelijen, atau siapapun itu, yang jelas uangnya itu sangat banyak untuk membayar buzzer-buzzer ini. Bisa saja dengan banyak handphone. Jadi satu orang menggunakan misalnya 10 handphone, berarti 10 komentar. Kalau dalam satu ruangan ada, seperti yang video-video gua sebelumnya, kalau ada 50 buzzer megang 10 HP masing-masing, ya semakin banyak komentar yang akan didapatkan oleh channel MPH channel ini dari para buzzer. Tentu saja para buzzer ini butuh makan, butuh minum, butuh uang untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Ya, mereka kerjanya ya memang seperti ini, berkomentar di kolom komentar YouTube, TikTok, Facebook, dan media sosial lain mengenai isu nasab Ba'alawi, mengenai pembatalan nasab Ba'alawi oleh oknum-oknum aktor-aktor para pembegal nasab seperti Imaduddin, Abbas Buntet, Roma Irama, Kiai Marzuki Mustamar. Jangan panggil Kiai lah, nggak pantas ya. Marzuki Mustamar. Kemudian Fuad Pleret. Jadi 5 aktor pembegal nasab ini ya mereka hanya sebagai pemantik saja. Jadi yang membara yaitu para buzzer. Yang membara berapi-api ya para buzzer untuk berkomentar mengenai isu nasab Ba'alawi. Seperti komentarnya, tes DNA, suruh balik ke Yaman, jongos Ba'alawi. Intinya mereka selalu menghina para kreator pembela Ba'alawi seperti gua. Tapi gua nggak menanggapi mengenai komentar itu. Ya biarkan saja, biar kolom komentar penuh dengan komentar para buzzer ya. Yang penting kan isi video tersebut. Komentar buzzer ya biarkan saja. Gua bisa saja mematikan kolom komentar, tapi nggak seru ya, nggak seru. Ya kita biarkan saja kolom komentar diisi oleh komentar para buzzer. Mereka dibayar untuk bekerja seperti itu. Ya kita maklumi, dosa mereka yang tanggung sendiri. Seperti itu teman-teman. Luar biasa ya, chapter 1, muka-muka pembatal nasab, Bani Ba'alawi, dan para buzzer-buzzer tanpa agama di kolom komentar video-video baik di YouTube ataupun media sosial lainnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.